katanya di pondok itu emang apa hukumannya itu sadis-sadis seperti itu ya. Setelah saya lihat di sosial media terkait adanya yang pemukulan lah, yang disiram pakai air apa itu, terus sampai segitunya. Itu banyak laporan dari wali santri. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, saya mau mondokkan anak saya atau keluarga saya itu jadi mau takut kayak gitu. Gimana ini? Apa benar seperti itu kejadiannya? Sebenarnya ya nggak gitu. Di dalam dunia pendidikan itu kan hukuman kan harus ada, karena aturan tanpa hukuman is bullshit, ya omong kosong. Karena nanti anak melanggar tanpa adanya hukuman, ya percuma adanya aturan gitu loh. Sebenarnya pesantren-pesantren itu sudah menerapkan aturan-aturan yang baku, mana yang harus ditaati, mana yang nggak boleh dilanggar, itu kan sudah ada. Terus hukuman-hukuman itu sudah ditentukan sebenarnya, dan hukuman yang ada di dalam pesantren itu saya kira sudah benar-benar mendidik. Ya. Cuman kadang ada beberapa santri, nggak semua ya, ini masih dalam tanda kutip, beberapa santri yang tidak kerasan sehingga mengolah kata-katanya kadang cuman dipukul gitu aja. Laporan ke wali santrinya, aku harus dikenek gini sama ini, terlalu over. Kalau bahasa kita itu laporannya terlalu lebay, ya, terlalu lebay. Meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa santri yang dihukum terlalu over, tapi itu bukan hukuman yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Itu adalah anak-anak muda yang masih labil sehingga ketika itu emosi. Ya, kadang kakak kelasnya terlalu emosi karena masih muda ya, jadi emosinya terlalu tinggi, terus secara spontan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu bukan pesantrennya, bukan pondok pesantrennya. Kalau pondok pesantrennya sudah ada aturan-aturannya, baik di hukumannya seperti apa dan kesalahan-kesalahan itu sudah terukur semuanya. Jadi nggak sampai serta-merta kita menuduh seluruh pesantren itu terlalu keras dalam mendidik. Tidak, nggak seluruh pesantren, dan nggak pesantrennya, karena pesantrennya sudah membuat aturan-aturan untuk hukuman, untuk kesalahan ini dihukum ini, kesalahan ini dihukum ini. Tapi kadang memang kita tidak menutup kemungkinan kakak kelasnya yang terlalu emosional itu nanti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah seperti ini terjadi tidak hanya di pesantren, bahkan di dunia pendidikan yang lain pun demikian. Karena itu nggak secara kontinu, nggak terus menerus, hanya kakak-kakak kelas yang kurang bisa menstabilkan emosinya. Hanya kadang di pesantren itu ada anak-anak yang nggak kerasan sehingga mengadu domba. Laporan ke ustadznya, kadang dipanggil sama pengasuhnya, dia bilang nggak apa-apa kok ustadz, cuma dipukul gini aja, nggak apa-apa. Ternyata biasanya dia telepon ke orang tuanya, saya diginikan sampai gini. Kadang dijejek sampai saya terjatuh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya dikeroyok. Akhirnya orang tua kan emosi melihat anaknya begitu kan. Pasti dong. Akhirnya datang tuh ke ustadznya, ke pengasuhnya. Ternyata ketika diklarifikasi sama pengurus, ya nggak seperti itu lah. Kadang orang tua terlalu cepat mengambil keputusan, kadang sampai lapor ke polisi, lapor ke wartawan, kadang langsung ngelabrak gurunya, tidak klarifikasi dulu. Makanya seharusnya orang tua itu ketika ada laporan anaknya harus diklarifikasi dulu ke pengurus pesantrennya, benar nggak seperti ini, benar nggak, karena pengurus pesantrennya pun akan mengklarifikasi kesalahan-kesalahan itu. Kalau memang itu benar-benar kesalahan itu terjadi di pihak pesantren, maka pesantren akan mengevaluasi, pasti akan dievaluasi dan akan dibuatkan aturan-aturan lagi. Berarti kita nggak bisa pukul rata dong, wali santri yang salah atau pihak pesantrennya yang nggak salah. Bisa, jadi harus ada ketemu dulu, ya, klarifikasi dulu. Jadi wali santri nggak boleh emosi dulu, jadi klarifikasi dulu baik-baik ke pesantren,
anak saya laporannya A, B, C, D. Coba dipertemukan, kalau nggak percaya nanti dipertemukan anaknya, pengurusnya sama orang tuanya. Jadi sama-sama terbuka di situ. Kadang anak soalnya kadang lebay dalam melaporkan kejadian yang ada di pesantren. Kenapa kok anak bertingkah seperti itu? Maunya agar wali santri ini mengeluarkan anaknya karena nggak kerasan di pondok. Jadi seperti itu rata-rata kejadiannya.